Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama baca doa tasyahud raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah pengajian rutin kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Gondong rahimakumullah. Alhamdulillah Allah curahkan rahmat nikmat kepada kita semua setelah diizinkan untuk sholat maghrib secara berjamaah di masjid ini. Insya Allah ba'da maghrib menjelang isya kita isi dengan tholabul ilmi. Di samping kita juga mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini tanggal baru, tanggal 1 Oktober 2024 hari Selasa, pertemuan ke-204. Malam hari ini kita akan membahas mengenai bacaan wajib dalam sholat. Bacaan wajib dalam sholat. Berarti kalau sepintas mungkin ada yang menyimpulkan, kalau begitu ada bacaan yang tidak wajib ketika dalam sholat. Bisa jadi bertanya ya, atau apa saja bacaan yang wajib itu yang harus dibaca dalam sholat? Kalau tidak baca gimana sholatnya? Nah, kita belajar ya. Ini semuanya sudah dipraktekkan oleh ibu bapak hadirin sekalian. Cuma kita ngaji ilmunya supaya lebih mantap ya. Tidaklah sama ibadahnya orang yang berilmu, ibadahnya seseorang dengan ilmu dengan ibadahnya seorang yang tidak dengan ilmu. Sama-sama sholat, misalnya ada dua orang yang sholat, dia itu sholat tahu ilmunya, yakni tahu dasarnya, tahu tata caranya, sampai tujuannya tahu. Ada juga yang sholat sekedar ikut-ikutan. Jadi bagaimana takbir, ya sudah dia melihat sebagaimana dia melihat orang lain. Nah, kita mudah-mudahan bisa untuk melakukan gerakan bacaan sholat dengan dasar ilmunya sedikit demi sedikit ya. Ini yang ngomong juga belum tentu ilmu tentang sholatnya lebih baik dibandingkan jenengan. Ini kebetulan aja ini saatnya saya yang di sini. Mungkin siapa tahu yang akan datang putranya Pak Haris itu yang rutin ikut jadi di sini ya.
menyampaikan ilmu tentang pasolatan, atau anak cucunya jenengan yang sekarang mungkin ada di luar ya. Oke, singkat ini ringkasannya begini, apa saja bacaan yang wajib dalam sholat? Nah, satu Fatihah, yang lain takbiratul ihram, dua lagi minimal 4 ya. At-tahiyat, bacaan at-tahiyatulillah ya. Ada lagi 3, satu lagi salam terakhir ya, assalamualaikum ya. Satu lagi ada yang belum? Tadi tahiyat, dekatan dengan tahiyat. Nah, sholawat kepada Nabi itu ada 5 atau 4 ya. Kalau saya urutkan, bacaan yang wajib dibaca oleh orang yang sholat kecuali ada uzur tertentu. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga membaca doa tasyahud dan sholawat. Lalu yang ketiga membaca salam yang pertama. Kalau begitu, kalau begitu kemarin kita belajar iftitah percuma dong, nggak wajib. Nah, hadirin rahimakumullah, kita itu harus mementingkan sholat, bukan sekedar yang penting sholat. Kita mementingkan sholat berarti apa-apa yang ada dalam sholat, ketika sholat baik sunnahnya maupun wajibnya itu kita usahakan kerjakan atau lakukan. Sekecil apapun itu memang ada dasarnya. Rasulullah SAW sudah pernah mencontohkan, meskipun para ulama atau ahli fikih itu menyebutnya sunnah, maka tetap kita usahakan untuk bisa melakukannya. Baca bismillah sebelum sholat boleh, tapi itu belum masuk ke dalam sholat. Sambil menunggu imamnya kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, falak binas itu ya, sambil imamnya takbir, boleh tidak? Boleh, tapi itu belum masuk ke dalam rangkaian sholat. Yang dimaksud dengan sholat itu setelah adanya takbiratul ihram. Ini tentu dengan catatan ya, si orang ini sholat sudah wudu dulu ya. Jadi meskipun dia bagus banget bacaannya, sholatnya khusyuk banget, kalau tidak wudu ya nggak bisa. Karena sering kita sampaikan, miftahu sholat at-tuhur, kuncinya sholat adalah wudu. Watahrimuha at-takbir, watahliluha at-taslim. Nah ini kita mulai dari takbiratul ihram. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi bacaan yang wajib ada dalam sholat yaitu takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca doa tasyahud atau tahiyat dan sholawat, lalu membaca salam. Nah, apa yang betul tasyahud atau tahiyat? Nanti kita bahas sedikit ya, satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu berasal dari dua kata, takbirah al-ihram, takbiratul ihram. Takbirah itu bacaan takbir, yakni Allahu Akbar. Ihram maksudnya yaitu mulai masuk ke wilayah yang diharamkan. Diharamkan untuk apa? Untuk melakukan selain gerakan dan bacaan sholat. Yang tadinya masih bisa ngobrol, yang tadinya masih bisa ini, gini, begini. Begitu takbiratul ihram, stop. Sudah nggak boleh lagi ngobrol, nggak boleh lagi misalkan keju, misalkan lagi berdiri keju, atau gini-gini, atau kakinya pegel, nendang-nendang gitu.
Itu kalau begitu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, stop. Semuanya itu adalah awal pengharaman gerakan bacaan selain gerakan bacaan sholat. Nah, terus jadi yang dimaksud takbiratul ihram ini penekanannya adalah bacaannya Allahu Akbar, bukan tangannya yang diangkat seperti ini. Allahu Akbar. Tangannya tidak diangkat pun, misalnya Allahu Akbar, itu sudah takbiratul ihram kalau di awal ya. Kita ulangi lagi ya, takbir itu ada dua, takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram itu yaitu yang kita mulai setelah niat, kemudian Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Sementara takbir intiqal itu bacaan takbir yang dibaca antar rukun sholat. Dari berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbarnya itu adalah bacaan intiqal, takbir intiqal. Statusnya bagaimana? Sunnah. Tapi kita ingat tadi ya, dalam sholat itu kita mementingkan sholat, bukan yang penting sholat. Jadi meskipun sunnah, tetap kita baca takbir Allahu Akbar. Jenengan dari berdiri ke ruku tanpa membaca takbir, enggak apa-apa. Ya memang tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Cuma jenengan, apalagi imam, kehilangan pahala sunnah. Sayang alias awal, kalau orang tempat saya namanya awal, eman-eman. Jadi jenengan berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Harusnya umumnya begitu, tapi jenengan nggak membaca Allahu Akbar tapi langsung ruku. Boleh. Tapi ada pahala sunnah yang tidak diperoleh. Jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu sekali lagi adalah bacaannya Allahu Akbar, bukan gerakan tangannya. Ada yang menyebutkan ini bahwa dalam kitab Safinah ini, yang Safinatun Najah ini, saya tetap menggunakan kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab fikih dasar. Safinah, dalam Safinah itu disebutkan ada syarat-syarat surut takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram kalau dirinci itu ada 16. Tetapi saya singkat yang menjadi poin utamanya. Yang pertama diantaranya itu ya, diantara 16 itu adalah harus dengan lafadz bahasa Arab. Takbiratul ihramnya itu, Allahu Akbarnya harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diganti dengan bahasa lain meskipun semakna. Allahu Akbar itu artinya kalau bahasa Indonesianya adalah Allah Maha Besar. Tidak bisa menggantikan Allahu Akbar dengan bacaan Allah Maha Besar. Itu tidak bisa. Saking pentingnya harusnya menggunakan bahasa Arab, dalam kitab Safinah ini termasuk syarat takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Jangan saya kan cinta bahasa Indonesia NKRI, enggak ada hubungannya ya. Bacaan dalam sholat itu sudah qot'i gitu ya, sudah saklek harus menggunakan bahasa Arab. Harga mati ya, di sini harga matinya tidak boleh ditawar. Nah saya kan nggak bisa bacaannya gimana, tapi saya hafal kalau bahasa Indonesianya, saya hafal kalau bahasa Jawa, tetap nggak bisa. Kalaupun belum bisa, belajar. Nah ketika belajar itulah maka pahala jenengan berlipat, bertambah. Ada pada zaman Nabi itu, pada zaman Nabi meskipun orang Arab ya, ada beberapa sahabat, orang-orang yang sholat dengan Rasul itu bacaannya belum benar. Al-Fatihahnya ada yang belum bisa, iftitahnya bacaan ruku dan lain-lain. Kata Nabi, kalau kamu nggak bisa, minimal kamu baca tasbih subhanallah. Kalau nggak bisa tahmid, kalau nggak bisa takbir. Subhanallah walhamdulillah
Allahu Akbar, atau tahlil la ilaha illallah. Nggak bisa bacaan yang lain saya itu. Ya sudah, baca itu tasbih. Tapi kalau saya pikir di sini kayaknya nggak ada ya. Nah, zaman Nabi itu ada yang seperti itu. Dalam hadis itu disebutkan, oh berarti kita ambil hikmahnya. Memang terutama bagi mu'alaf, bagi orang yang baru masuk Islam, tidak usah terlalu memaksakan. Kalau memang belum bisa, baca saja dulu yang bisa sambil terus belajar sedikit demi sedikit. Al-Fatihahnya, ayatnya, bacaan ruku, bacaan i'tidal, terus sampai salam. Oke, itu syarat takbiratul ihram dalam kitab Safinah diantaranya adalah harus menggunakan bahasa Arab. Lalu yang kedua, ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, supaya terdengar oleh dirinya apa itu jami'a hurufiha, semua huruf-huruf dalam kalimat takbir Allahu Akbar itu terdengar oleh dirinya sendiri ketika takbir Allahu Akbar, lirih tapi terdengar telinga sendiri. Setidaknya kan ada dari sini ke sini nggak terlalu jauh ya, kecuali yang tidak bisa mendengar ya, yang tuli Allahu Akbar, Allah kan ada dengar. Ini dalam Safinah itu disebutkan ayus mi'a nafsahu jami'a hurufiha, semua huruf-hurufnya terdengar oleh orang itu. Tapi jangan supaya terdengar Allah, begitu imamnya Allahu Akbar terus Allahu Akbar, itu mengganggu tetangganya. Ya, ya biasa aja, nggak cukup diri sendiri yang mendengar. Kemudian dalam urutan syarat takbiratul ihram dalam kitab Safinah disebutkan makmum membaca takbiratul ihram Allahu Akbar setelah imam selesai. Begitu imamnya baru makmum Allahu Akbar. Tidak boleh mendahului atau bareng. Begitu imamnya Allah, jangan langsung Allah. Dengarkan dulu sampai selesai bar Allahu Akbar, baru jangan Allahu Akbar. Jangan sama dengan imam, apalagi mendahului. Imamnya baru Allah, jangan Allahu Akbar. Baru imamnya bar, jangan sudah akbar. Jadi syarat takbiratul ihram ke dalam kitab Safinah diantaranya itu tidak boleh makmum bertakbiratul ihram setelah imam. Artinya tidak boleh sama atau apalagi mendahului imam. Di sini kan nggak ada ya? Ada tidak? Apalagi ibu-ibu nggak mungkin ya kalau takbiratul ihram mendahului ya. Kan nggak tahu. Atau kalau saking nggak kelihatannya terus imamnya belum takbir Allahu Akbar, ibu-ibu udah saya kan inisiatif lebih cepat lebih baik sat ya. Allahu Akbar duluan, padahal imamnya belum. Nah, itulah pentingnya imam ketika minimal takbiratul ihram suaranya keras bisa terdengar oleh makmum. Ya, kalaupun sampai mentok sampai yang bapak-bapak di sini, bapak-bapak bisa terlihat oleh ibu-ibu begitu. Oh, makmumnya ada yang begini, berarti sudah mulai imam sudah takbiratul ihram. Siapa tahu ada yang tidak terdengar ya, tapi bisa melihat dari gerakan bapak-bapak yang sopnya belakang. Oh, bapak-bapak sudah takbir, berarti imam sudah takbiratul ihram. Itu yang takbiratul ihram. Ada juga ini dalam syarat-syarat takbiratul ihram itu. Jadi tidak boleh memanjangkan atau menambahkan huruf alif dalam kata bar setelah ba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bar itu panjang, ada mad tabi'i. Tidak begitu tapi bar. Allahu Akbar. Au ada alif dengan lam, lamnya ada tasydidnya. Itu sebutin dalam syarat-syarat ini. Allahu Akbar. Ini yang salah. Allahu Akbar. Bar ada alif antara ba dengan ro, bar. Kalau jenengan di kamus akbaru itu artinya apa itu cembung ya.
cegok, legok ya. Jadi Allah legok nantinya. Jeglong. Nah, cembung itu ya. Cekung. Jadi akbarnya jangan mantep banget. Ini contoh yang salah ya. Allahu Akbar. Nah, itu lihatnya mantep padahal salah. Begitu pada azan ini, pas azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu salah itu. Itu Allah cembung ya. Bukan Allah Maha Besar. Nah, makanya penting akbarnya itu lepas. Nanti kalau di qiraatil Quran atau dalam baca ilmu qiraat, bagaimana ketika huruf ro itu di akhir sukun ya, ada akbar. Ini kan akbaru, tapi kan sukun dimatikan. Gitu nanti ya. Itu makanya pentingnya kita tuh belajar tuh ya, banyak yang kurangnya dari saya terutama ya untuk bab sholat dari bacaan. Lidah saya tuh orang Sunda, ketika nyebut huruf F itu agak susah banget. Kalau pas lagi nggak sadar, refleks itu ya Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah tapi Al-Fatihah. Jadi kalau istri saya itu protes kalau ngimami, makanya sekarang saya hindari ngimam di rumah ya. Kadang kalau bacanya apa alfil ya. Alam taro kaifa fa'ala rabb. Fa. Kalau pas lagi sadar, konsentrasi full, saya bisa fa-nya mantep. Tapi kalau refleks ya, refleks itu ya, refleks ya. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Anak saya yang kecil itu udah tahu ayah itu kalau huruf F itu nggak bisa. Ini anaknya di luar ini. Huruf F dengan P ya. Ya lidah. Tapi bisa dipelajari. Hadirin Allah, bacaan yang wajib yang kedua yaitu Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat setiap rokaatnya. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan fi kulli raqatin qiraatun. Dalam setiap rokaat ada bacaan, yakni bacaan Al-Fatihah. Setiap rakaat itu harus ada Al-Fatihahnya. Nanti kan ada bagaimana kalau imam, bagaimana makmum, masbuk dan lain-lain. Nah, dulu pernah tapi kita kaji ulang untuk mengingatkan. Kita harus sadar, paham bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Nanti kalau ada perbedaan Bismillahirrahmanirrahimnya jahar atau sir, itu dua-duanya benar. Saya nggak mau imam sama Pak Wahyu misalkan. Pak Wahyu kan tidak membaca jahar bismillahnya. Wegah Pak Wahyu. Lah kenapa? Orang tahu mau coba bismillah. Nah, padahal baca. Atau Pak Gifari. Kadang-kadang Pak Dawam juga nggak pakai nggak jahar. Bukan itu. Jadi dibaca cuman sir. Ini jangan gara-gara Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca sir kemudian pindah masjid. Kayak nggak mau disolat di gelondong. Imamnya itu bismillahnya nggak dibaca. Padahal dibaca cuman sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bismillahnya itu terdengar diri sendiri si imam. Nah, cari aman bagaimana? Kalau memang di sini lingkungannya itu terbiasa bismillahnya jahar, ya baca jahar. Maksudnya bismillahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena sudah di sini biasanya begitu. Ketika saya mengimam di Masjid Ahmad Dahlan misalnya, saya sirkan bismillahnya. Karena sudah mafhum. Oh iya, memang disirkan sunnahnya. Meskipun dijaharkan juga sunnah. Ya, jadi nggak bikin yang aneh-aneh dulu dah, ilmu baru diterapkan di yang sudah umum, repot nantinya ya. Jadi ada nanti resistensi namanya ya, perlawanan. Dakwah itu yang penting mengena, kebaikannya nyampe, hindari perbedaan. Meskipun ada perbedaan, gimana caranya dikelola supaya tidak terlalu kelihatan, tipis aja, sedikit demi sedikit dikurangi, itu ya.
Di Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis riwayat Bukhari, tidaklah disebut salat bagi seseorang jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan dulu pernah saya sampaikan, orang yang salat kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, maka seolah-olah salatnya buntung. Masih ingat enggak itu? Hidaj. Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya hidaj hiya hidaj ghairu tamam. Barang siapa yang dia itu sholat tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia sholatnya buntung dan itu tidak sempurna. 3 kali disebutkan oleh Rasul. Kalau orang mantap banget sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar ini sampai barod, terus langsung Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, Fatihah dilewat, buntung. Artinya buntung itu ghairu tamam, tidak lengkap, tidak sempurna. Orang genap ya. Pincang. Ini mohon maaf kalau ada yang ini ya, cara difabel ini berarti tidak lengkap ya. Coba bayangkan ada orang yang disebut cantik banget tapi cuman separoh, atau badannya kekar ternyata nggak ada kepala. Itu ibarat pemodelan aja ya. Intinya kita tetap wajib membaca Al-Fatihah. Lalu beberapa nanti ada dalam fikih, dalam sholat berjamaah bagaimana, kalau jadi imam jadi masbuk gimana, kalau yang belum bisa Al-Fatihah bagaimana, ya sinau ya. Ini ada penekanannya. Bila imam membaca jahar Al-Fatihahnya, maka makmum tidak membaca. Karena kan Pak Badawi misalnya baca Al-Fatihah, jenengan nggak usah baca. Tapi begitu selesai waladhdallin amin, kemudian imam baca surat, sebisa mungkin jenengan cukupkan, genapkan membaca Al-Fatihah. Tentu dengan kecepatan yang sekiranya cukup dengan bacaan ayat atau suratnya imam kalau pas berjamaah. Jadi begitu waladhdallin amin, langsung jenengan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tinggal sepur, udah nanti baru iyyaka Allahu Akbar imamnya. Walah. Nah, jadi kepedot malah ya. Nanti putus berarti kan nggak, ya sama aja buntung ya, nggak nyampe ke tujuan, ditinggal keretanya. Masinis gerbong utama sudah lewat, jenengan terpisah. Oke, disebutkan lagi ini kabar baik ini. Diamnya makmum untuk mendengarkan imam membaca Al-Fatihah merupakan kesempurnaan bermakmum. Jenengan tidak membaca ayat surat Al-Fatihah ketika imamnya jahar, itu termasuk kesempurnaan sebagai makmum. Disebutkan dalam hadisnya, man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraatun. Barang siapa yang sholat mengikuti imam, maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga. Ini meskipun ada beberapa dalam yang mengkritik hadis ini kurang kuat, tapi memang dari Al-Albani ini juga menyebutkan ini sahih ya. Dalam Utsaimin juga bisa dipertanggungjawabkan hadis ini. Tapi jangan menjadikan ini lantas jenengan nggak baca apa-apa. Salat sudah Allahu Akbar wis meneng. Begitu waladhdallin amin, meneng meneh. Ruku kok meneng terus toh? Lah jarene bacaan imam wis termasuk bacaan makmum. Nah, enggak gitu ya. Ini kaitannya dengan bacaan Al-Fatihah ya. Kalau yang i'tidal, ruku, sujud itu kan imam enggak jahar sendiri.
Perkara nanti jenengan pas baca tahiyat baru at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Imam kok sudah assalamualaikum, ya sudah rezeki jenengan nggak nyampe berarti. Tapi sudah cukup. Hanya saja jangan dibiasakan, saya tahu itu imamnya cepat, saya lambat aja deh. Malah sengaja ya. Kalau sudah tahu karakter imam ini bacaan cepat, kita juga menyesuaikan. Oh, imam ini kalau saya bacanya at-tahiyatu lillah, bisa kayaknya. Tapi imam yang ini kalau at-tahiyat, wah nggak bisa dari at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Nah, beda kecepatan, beda imam, beda kecepatan. Kan jenengan sudah tahu semua imam di sini siapa-siapanya, karakternya masing-masing, lamanya ruku, sujud, bagaimana mau tahiyat itu ya, sudah tahu, bisa menyesuaikan. Gih, boleh Pak. Dia itu makmum masbuk sudah tertinggal, yaitu misalnya Fatihah sudah, tapi dia masih Surat. Ya. Itu makanya dia tambah satu rakaat lagi karena dia tidak dapat Fatihah. Nah, terus saya bilang gini, kalau kamu itu makmum itu kamu sebetulnya tidak nambah karena saya masih bisa ruku. Kalau kamu mau nambah itu sebaiknya menunggu Setelah ruku. Itu jangan kamu jadi 5 rakaat kalau misalnya dulu. Saya bilang gitu. Ya enggak, soalnya gimana kalau saya enggak baca Fatihah, enggak baca Fatihah kamu kan makmum. Saya bilang gitu. Itu betul enggak saya jawab gitu. Nggih. Nah, itulah kalau ilmunya cuma di zaman satu dasar, la sholata bifatihatil kitab, tidak ada sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kasusnya tadi saklek. Bagaimana dia jika makmum masbuk? Oh, saya berarti enggak Al-Fatihah, belum 1 rakaat. Nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau seorang makmum, seseorang itu sholat mendapati bisa meruku bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Rokaat itu dari kata ruku, sama-sama rokaat, bukan namanya satu fatihah, bukan, 1 ruku. Jadi begitu imamnya, jadi yang disampaikan Pak Kasihan betul. Kalau si makmum masbuk yang mau datang, Allahu takbir dulu ya, Allahu Akbar, tenang, terus ruku, padahal dia baru ruku, terus baru baca subhanallah, imamnya udah sami Allah liman hamidah. Itu sudah 1 rakaat. Tidak usah nambah. Loh, kok Fatihahnya gimana? Ada disebutkan lagi, kalau sudah ketinggalan 2 atau 3 rukun berturut-turut, baru yang itu dia harus nambah. Karena kan yang rukun itu adalah takbir, Al-Fatihah, ruku. Takbirnya ikut, dapat. Yang enggak dapat kan Al-Fatihah. Tapi rukunya dapat, maka 1 rakaat. Nggih. Tapi jangan dilakukan ketika saya kecil. Saya kecil itu kalau pas sholat tarawehan itu nunggu kira-kira imamnya mau ruku. Jadi sebelum ruku tuh rame gojek, petakilan lari-lari. Begitu sudah mau ruku, Allahu Akbar, ruku, cepat-cepat Allahu Akbar, takbir, ihram, ruku. Itu anak kecil, mirip seperti anak-anak yang sekarang ini ya. Biar aku yang ngono kok. Mirip-mirip lah, cuman biar itu pakainya lampu tempel ya. Jadi nggak kelihatan siapa sih ngerame ya, bocah-bocah ya. Kalau sekarang ketahuan ya, anak-anaknya siapa ketahuan. Kalau zaman saya kan pakai bilik, tahu bilik dari bambu itu loh. Apa? Ya pokoknya yang dianyam itu loh Pak Bu, yang gedek. Nah itu kan pinggirnya kan itu bilik, atasnya juga. Terus atas panggung, masih panggung, zaman saya kecil masih panggung. Panggung di bawahnya tuh kolam ya. Jadi kalau berisik banget tuh, kreket gitu. Apalagi kalau pas mau rame ya. Nah, di sini kayaknya sudah nggak ada ya. Sudah pakai tembok semua.
Ya sekarang juga udah tembok kalau di zaman sekarang ya. Ini musola zaman saya kecil ya. Istilahnya tajuk, bukan surau. Surau mah orang Sumatera ya. Ya Sumatera surau ya. Kalau di tempat saya namanya tajuk, T-A-J-U-G, tajuk. Masjid kalau orang-orang santrinya itu masjid. Masjid itu surau ya, musola. Kalau bahasa kerennya itu musola. Kalau tempat saya namanya tajuk. Kalau masjid itu orang-orang yang nyantri mau kemana? Masjid. Masjid itu bukan masjid bukan, tapi masjid artinya musola ya. Oke. Oke. Di sini langgar, langgar Ahmad Dahlan, langgar. Ya ada juga tapi jarang nyebut langgar. Nah, sholat dilanggar. Oke. Wajib baca Al-Fatihah kalau imamnya sir. Kalau imamnya sholat duhur, asar, itu sir ya, maka jenengan sebisa mungkin baca bismillah Al-Fatihah, ngejar. Iftitah pun kalau misalkan jenengan ngerasa udah terlambat lama, kejar Al-Fatihahnya, jangan memburu iftitahnya. Lah kan kata Pak Ud kemarin iftitah itu akan membuat Nabi takjub, pintu langit terbuka, jadi saya baca iftitah. Jenengan bela-belain iftitah tapi Al-Fatihahnya lewat. Ya itu yang dimaksud dengan tidak sholat, tidak disebut sholat karena dia sengaja itu. Ini sholat pas sholat zuhur asar ya, utamakan yang Al-Fatihah. Kecuali yang dari takbir atau ihramnya mendapati dengan imam. Begitu imam takbir atau ihram, Allahu Akbar, ya jenengan baca iftitah. Ya itu lihat juga karakter imamnya. Nah, ini kalau saya baca Allahumma ba'id ba ini cukup. Ini kalau nggak cukup, ya Allah akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bughatahu wa asila. Cukup sebaris. Lalu Al-Fatihah. Ta'awud, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, membaca tasyahud dan sholawat. Tadi ada yang betul tahiyat apa tasyahud? Nih, kalau rukunnya itu tasyahud, disebut tasyahud karena di sana ada bacaan syahadat. Di posisi duduk tahiyat, tawaruk atau iftiros disebut tasyahud. Itu tasyahud berasal dari kata syahida yashhudu, yakni bersaksi. Lebih khususnya ada bacaan syahadat ketika duduk tahiyat itu, duduk iftiros maupun tawaruk. Itu wajib dibaca. Mau at-tahiyatulillah dari Ibnu Mas'ud atau at-tahiyatul mubarakatus sampai akhir dari Ibnu Umar ya, Pak Abu Hurairah ya. Itu juga boleh. Sampai ke asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ini kalau yang at-tahiyatul mubarakatus. Kalau yang Ibnu Mas'ud wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa pendapat pada tahiyat awal cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Allahu Akbar, berdiri naik ke rakaat ketiga. Ada juga yang berpendapat sampai seperti tasyahud awal, tasyahud akhir itu sama bacaannya. Ya, ini sampai ke innaka hamidum majid, syukur-syukur ditambah doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam sampai yang keempat itu. Jadi kalau saya jadi imam 4 rakaat atau 3 rakaat, maka rakaat yang kedua atau istilahnya tasyahud awal itu saya bacanya sampai akhir. Jadi mungkin ada yang protes, Pak Ud kok lama banget sih tasyahud awalnya? Karena saya bacanya sampai akhir, sampai ke azabil qabri wa min fitnatil masih dajjal, sampai sana. Baru Allahu Akbar. Tapi lihat juga kalau pas subuhan ini Pak Kamto misalnya ya, saya sebisa mungkin cepat. Nah, karena saya juga kan tahu diri ya, duduk itu gitu tuh lama, itu pegel ya. Iya kalau pas ada Pak Kamto. Oke, yang terakhir yaitu membaca salam. Pertama, assalamualaikum itu wajib ke kanan, yang ke kiri itu sunnah. Tapi jangan juga assalamualaikum kemudian astagfirullah. Nanti malah dikiranya ini ajaran anyar meneh gitu. Ya memang boleh kan assalamualaikum, dah gitu aja terus astagfirullah.
nggak ke kiri. Memang boleh tapi nggak usah dipraktikkan di sini. Kok malah dikiranya kayak ajaran anyar ya. Nggih, ngeten. Yang sudah lazim kita tahu dasarnya gitu ya. Ada pertanyaan untuk minggu depan? Pak Muhlas? Nggak ada. Monggo. Nggih. 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 Nggih, monggo Bu. Nanti yang pertama itu yang jenengan membaca usoli silahkan kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya niat aja. Niat mau sholat maghrib gitu jadi hati. Nggak. Takutnya tadi juga yang dibaca dengan baca itu salah ya kalau dalam bahasa Arabnya ya. Bacaan niatnya yang usoli itu ya. Saya juga belajar Bu bacaan usoli ya. Tapi takutnya malah misalnya ya usoli usoli apa? Usoli fardhol maghribi ini misalnya loh. Ini lillahi taala. Padahal jadi makmum. Padahal harusnya 3 rakaat. Yang mending berarti yang biasa aja. Itu tidak membaca usoli tidak apa-apa. Nabi tidak mengajarkan ya. Saya nggak melarang loh ya. Usoli ya silahkan baca usoli ya. Kalau bisa ya baca, kalau enggak ya niat dalam hati. Nggih. Ingetan nggih Bu? Ya diutamakan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, kayaknya cepat banget ya. Kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa-apa nanti malam Kemisan boleh nanti ke tempat saya ya, insya Allah kalau nggak pas hujan yang malam Kemisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.